Hari ini tanggal 14 Juni, hari Selasa. Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan baik ya. Malam ini topik kita adalah ingat untuk selalu pulang. Dan malam ini kita akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia, dan saya Dila Dahlan sebagai co-host. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita bacakan dulu aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Saya akan pandu ya. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Sebentar ya. Oke. Teman-teman, malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Mungkin sekitar 12 sampai 15 menit. Karena kita masih pemula, ada baiknya ketika kita latihan formal seperti sekarang ini, kita minimalisasi dulu berbagai distraksi dan gangguan. Nanti kalau sudah sering latihan, malah kita gunakan distraksi ini sebagai objek pendukung meditasi. Silakan senyapkan handphone, boleh tutup itu dulu. Kita bawa tubuh dan batin untuk hadir di sini. Letakkan sejenak semua kesibukan kita yang tidak ada habisnya itu untuk benar-benar berlatih dan mendapatkan manfaat dari latihan. Instruksinya hanya 2, bertubuh tegak, tulang belakang lurus, tapi tetap rileks. Kalau Anda duduk di kursi, pastikan kedua kaki menjejak ke lantai. Yang duduk di bantal meditasi, Anda bisa duduk bersila atau dalam posisi kaki saling menumpangkan atau posisi lotus bagi yang bisa. Kedua tangan bisa diletakkan di pangkuan, bisa diletakkan di bawah pusar dengan mempertemukan kedua ibu jari seperti ini. Silakan memejamkan mata, bisa juga membuka mata. Tapi bagi teman-teman yang meditasinya menutup mata, kalau badannya mulai goyang-goyang atau tiba-tiba melihat cahaya-cahaya, segera ya buka matanya dan meditasinya bisa diteruskan dengan membuka mata. Mari kita tarik nafas melalui hidung dan buang lewat mulut. Saya contohkan dulu ya. Kita akan lakukan sama-sama sebanyak 3 kali. Sekarang kita akan lakukan body scanning. Sadari setiap bagian tubuh yang saya sebutkan.
Mulai dengan menyadari kepala. Area wajah, sadari leher, bahu kanan, bahu kiri, area dada, area torso, perut, area pinggang, pinggul, bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi, paha kanan, paha kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, sadari kedua telapak kaki. Body scanning selesai, kita beristirahat sejenak apa adanya. Tidak ada yang perlu diblok, tidak ada yang perlu dibuat-buat. Hadir saja. Sadar saja. Sadari apapun yang datang dan pergi dalam ruang kesadaran Anda. Sekarang kita akan mengamati nafas. Amati nafas masuk, amati nafas keluar. Masih mengamati nafas. Bernafas normal apa adanya, tidak perlu dilambat-lambatkan. Apa adanya. Amati perut yang mengembang ketika nafas masuk, dan mengempis saat nafas keluar.
Masih stay di sini untuk mengamati kembang kepisnya perut dengan nafas. Sekarang kita akan mengamati suara. Masih amati suara. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu dipikirkan judulnya apa. Sadari suara. Masih mengamati suara. Bawa kesadaran Anda mengamati suara. Kalau hanyut, kembali sadari suara. Suara yang hadir ada dalam ruang kesadaran kita.
Sekarang kita kembali beristirahat apa adanya. Secara sadar, berani untuk just be. Sadar saja. Yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak perlu lagi meditasi, tapi juga tidak hening. Beristirahat apa adanya. Sadar saja. Hadir saja. Ya, meditasi selesai. Itu sekitar 15 menit bagi teman-teman yang mengerjakan PR ya, PR Jol 1. Sekarang saya undang Pak Hema untuk membawa sesi selanjutnya. Silakan Pak Hema. Oke, terima kasih Mbak Dila yang sudah memandu kita semua dalam latihan pembukanya ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, kuat gitu ya, tetap bersemangat dengan kondisi apapun ya. Oke, malam ini kita ketemu lagi, kita membahas satu topik yang berkaitan dengan tema di bulan ini, kembali pulang gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kembali pulang nih? Jadi sama dengan judul malam hari ini, jadi sengaja kita memakai judul Ingatlah Selalu Untuk Pulang. Apa ya kira-kira maksudnya untuk kita diingatkan kembali selalu pulang? Apa maksudnya gitu? Pulang kemana? Mungkin teman-teman bertanya nih, memangnya saya selama ini nggak pulang? Kan pulang juga kan, pulang dari kerja, pulang dari antar jemput sekolah anak dan sebagainya. Nah terus ngapain kita kok diingatkan lagi? Ya teman-teman, kenapa kita kemudian mengangkat topik ini? Karena tanpa kita sadari, kita itu sehari-hari melakukan satu kegiatan, aktivitas yang ibaratnya kita tuh nggak ingat untuk pulang. Maksudnya nggak ingat untuk pulang, ya kita memfokuskan diri kita, pikiran kita, batin kita itu keluar, gitu ya, keluar untuk apa? Ya kita keluar untuk kerja, untuk aktivitas yang bermacam-macam gitu ya. Dan alasan paling utamanya adalah ya kita mau mencari kebahagiaan dari luar. Kita punya pandangan bahwa kita bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan, terus kemudian kedamaian, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, dan lain sebagainya yang kita inginkan itu dari luar. Gitu ya. Maka itu fokus kita itu lebih banyak di luar. Walaupun secara fisik orangnya ada di dalam rumah nih, gitu ya. Tetapi cobalah kalau teman-teman renungkan ya, seberapa seringkah Anda itu kembali pulang ke dalam rumah. Rumah di sini adalah rumah batin. Kayaknya
kalau kita tidak lagi bermeditasi, ya itu kita akhirnya selalu berada di luar rumah batin kita. Kita selalu keluar walaupun secara fisik ada di dalam rumah. Jadi itulah yang mengakibatkan akhirnya kita tuh tanpa terasa, tanpa disadari kita jadi capek. Bukan capek fisik, tetapi capek mental. Karena kita tuh selalu mengembara, batin kita tuh mengembara kemana-mana. Nah, kita selalu berpikir bahwa kalau seandainya saya mendapatkan ini, mendapatkan itu dari luar, apakah itu dalam bentuk materi, apakah itu dalam bentuk pujian, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka saya akan mendapatkan kenyamanan itu. Dipuji, terus kemudian diakui, itu sesuatu yang sifatnya non materi, ya. Itu yang kita cari selama ini. Betul tidak? Ya kan? Nah, tetapi setelah kita dapatkan pun gitu ya, mendapatkan pujian, mungkin mendapatkan pujian karena prestasi, naik di atas panggung, kita mendapatkan applause gitu ya dari ribuan orang begitu. Apa yang kita rasakan itu ya hanya seketika itu juga kan, nggak bisa berlangsung lama, betul nggak? Ya, nah jadi kalau teman-teman perhatikan, selama ini yang kita usahakan dari luar untuk bisa memenuhi kebahagiaan kita, keamanan kita, itu ternyata tidak bisa betul-betul secara sejati memenuhi apa yang Anda inginkan, apa yang kita semua inginkan, yaitu kebahagiaan sejati, rasa aman, bebas dari penderitaan, itu tidak bisa kita dapatkan dari sesuatu yang ada di luar. Guru kita, Yonggi Mingyur Rinpoche itu pernah menceritakan, gitu ya, memberikan satu gambaran tentang hal ini, cerita dari sebuah gambar ya, seekor burung yang setelah terbang sekian jauh untuk mencari makanan, gitu, burung itu mempunyai satu sifat selalu pulang, gitu ya. Dia selalu mencari sarangnya kembali. Seberapapun jauh jarak yang ditempuh, selalu akhirnya itu selalu pulang. Kenapa? Karena burung itu juga mengerti bahwa sarangnya lah itu adalah rumahnya, gitu ya, rumahnya. Nah, bukan tempat di mana dia mendapatkan makanan terus kemudian di sana terus nggak kembali tidak, tapi selalu ingat untuk pulang. Pulang kemana? Ya pulang ke sangkarnya, dan itulah rumahnya. Nah, sesungguhnya itu yang kita perlu lakukan, gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kita inginkan, kita ingin juga terbebas dari penderitaan yang dimunculkan oleh berbagai macam masalah dalam pekerjaan, dalam hubungan, gitu ya, dalam hubungan antar teman, antar kolega kerja, antar keluarga, gitu ya. Maka apa yang perlu kita lakukan yaitu kembali pulang. Itulah sebabnya kita di sini malam ini kita ingin mengajak teman-teman semua untuk berlatih. Yuk kita bersama-sama untuk selalu ingat pulang. Pulang kemana? Yaitu pulang ke kesejatian diri kita. Nah, teman-teman, ada banyak sebetulnya di dalam diri kita itu kebaikan mendasar. Ya, ibarat harta karun di rumah kita, di dalam diri kita. Jadi kebaikan mendasar itu kalau kita keluar rumah secara fisik gitu ya, alasannya itu untuk mencari sesuap nasi sebongkah berlian begitu, itu sebetulnya tidak perlu jauh-jauh. Kenapa? Ya karena di dalam rumah kita itu ada di bagian bawah rumah kita, itu sesungguhnya ada harta karun yang terpendam. Problemanya adalah karena ketidaktahuan kita, dan yang kedua karena kita tidak mengenalinya. Kita tidak tahu ternyata
harta karun yang selama ini kita cari, yang kita inginkan, itu sudah ada di dalam rumah kita. Kita tidak perlu susah-susah untuk mencari keluar, gitu ya, sampai kita pulang. Karena sesungguhnya itu ada di dalam rumah kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita cukup mengenalinya. Kalau kita menyadari dan mengenali bahwa harta karun itu ada di dalam rumah kita, ya kita perlu melakukan penggalian agar supaya kita menjadi tahu, oh ada ada harta karun di dalam rumah saya ini. Nah, teman-teman, itulah yang akan kita lakukan latihan pada malam hari ini. Ini memang sesuatu yang mendasar sekali, simpel sekali ya, tetapi jangan dilihat dari sisi hanya kok begitu gampangnya gitu ya. Kok kayaknya simple banget, cuman mengenali harta karun yang ada di dalam diri kita, terus kemudian kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Apakah memang semacam itu? Ya, karena apa? Karena kualitas-kualitas kebaikan yang ada di dalam diri kita ini, itu sesuatu yang bisa memberikan kita rasa aman yang sesungguhnya, rasa damai yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia tidak lekang oleh waktu, ya, dan berita baiknya itu ada selalu di dalam diri kita. Oke, kita sekali lagi yang kita perlu lakukan adalah cukup mengenalinya. Seperti tadi waktu dipandu oleh Mbak Dila, bagaimana kita menggunakan suara untuk mengenali kesadaran kita, apapun kualitas suaranya, apapun musiknya, tidak perlu dicari judulnya, tidak perlu dinikmati alunan nadanya. Yang penting adalah kita gunakan suara itu sebagai media, sebagai objek untuk mengenali kebaikan mendasar diri kita atau harta karun kita. Apa itu? Yaitu kesadaran. Ya, harta karun itu bernama kesadaran atau awareness. Nah, apakah hanya awareness saja? Tidak. Seperti kita ketahui, mungkin beberapa teman yang sering berlatih bersama, tahu dan sudah ikut workshop Joy Living ya, mulai 1, 2, 3, harta karun yang kita miliki bukan cuma kesadaran, tetapi ada cinta kasih welas asih, sukacita, keseimbangan, terus kemudian kebijaksanaan, jadi banyak sekali. Nah, yang perlu kita lakukan sekali lagi, hanyalah kita masuk atau pulang ke dalam diri kita untuk mengenali harta karun yang ada di dalam rumah kita sendiri, yaitu di dalam batin kita. Ya, kita akan berlatih bersama, teman-teman. Saya mengajak Anda untuk kita akan menggunakan indera kita, ya, indera kita, baik itu mata, telinga, hidung, ya, terus kemudian kulit, gitu ya. Yang minus itu adalah yang rasa yang ada di mulut. Karena itu perlu menggunakan satu media lain, gitu. Tapi kalau mata, telinga, terus kemudian hidung, terus juga kulit, itu bisa kita lakukan di latihan kesempatan ini, ya. Nah, untuk apa indera-indera ini? Indera-indera ini untuk mensupport kita, ya, dari objek-objek yang ada di luar, kita pakai nih. Kita pakai untuk menemukan harta karun itu, yaitu kesadaran. Jadi kita gunakan objek yang ada di luar sebagai media, sebagai objek, sebagai pendukung, agar kita bisa menemukan kesadaran diri kita, mengenali kesadaran diri kita. Karena itulah harta karun sesungguhnya yang selama ini kita cari, ya, yang kita inginkan, yang betul-betul bisa membantu kita.
Oke, teman-teman, mari tegak luruskan tulang punggungnya. Ada 2 poin, cukup 2 poin saja yang perlu kita ingat. Tegak luruskan tulang punggung, namun rileks. Kita bisa rilekskan juga batin kita dengan menarik nafas yang panjang melalui hidung dan lepas melalui mulut. Kita bisa mulai. Bagi Anda yang terbiasa dengan dalam kondisi terbuka, mata dalam kondisi terbuka, silakan. Namun bila Anda merasa lebih nyaman dengan mata tertutup atau terpejam, silakan. Kita bawa kesadaran kita menyadari tubuh yang bernafas, bernafas secara alami, normal, tidak dibuat-buat. Objek nafas bisa membuat atau kita gunakan sebagai pendukung mengenali kesadaran. Tahu bahwa tubuh sedang bernafas. Tahu itulah kesadaran. Kita mengenali kesadaran kita melalui tubuh yang sedang bernafas. Menyadari tubuh yang sedang bernafas. Tidak penting nafas itu pendek atau panjang, cepat atau lambat, kasar atau halus. Yang penting Anda tahu tubuh sedang bernafas.
Dengan Anda tahu, maka Anda mengenali kesadaran. Jika Anda terdistract oleh pikiran atau emosi, cukup bawa kembali kesadaran untuk menyadari tubuh yang sedang bernafas. Terdistract adalah bagian dari latihan kita, jadi tidak perlu disesali, tidak perlu seolah-olah merasa gagal. It's okay. Cukup bawa saja kembali kesadaran Anda untuk menyadari tubuh yang sedang bernafas. Kita bisa menggunakan indera hidung kita, merasakan nafas masuk, nafas keluar. Oke, sekarang bawa kesadaran Anda ke indera telinga. Kita gunakan objek suara yang ada di sekitar kita, suara apapun. Tidak terfokus pada satu jenis suara, suara apapun. Apakah itu suara mesin AC, bahkan suara detak jantung, atau suara yang ada di dalam telinga sendiri, suara apapun. Terbuka untuk semua suara, tidak perlu terfokus pada satu suara. Telinga menyadari suara. Saat Anda tahu sedang mendengar, itulah kesadaran. Itulah harta karun yang tak lekang oleh waktu, harta yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing,
setia bersama kita 24 jam. Mengenali, mengetahui suara, itulah kesadaran. Oke, sekarang kita istirahatkan badan kita apa adanya, tidak bermeditasi, tapi juga tidak terhanyut. Batin beristirahat pada dirinya sendiri, apa adanya. Lepaskan objek-objek apapun, tidak lagi memegang objek, kita hanya beristirahat apa adanya. Namun juga tidak terhanyut. Buat Anda yang matanya terpejam, silakan membuka matanya secara perlahan dan lembut. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Baru saja kita menggunakan dua objek ya. Walaupun sebetulnya objeknya itu tak terbatas, banyak sekali, tapi kita tadi menggunakan dua indera, hidung dan telinga. Ya, itulah bagaimana kita yang dikatakan pulang untuk mengenali harta karun yang ada di rumah. Gitu ya. Ingat selalu pulang bahwa sesungguhnya yang kita cari itu ada di dalam, bukan di luar. Oke, ya, silakan sharing teman-teman dari dua objek yang kita pakai tadi, bagaimana dengan latihan Anda? Silakan. Teman-teman bisa raise hand ya, atau yang mau share lewat kolom chat juga oke. Silakan teman-teman. Oke, kalau kita tidak ada yang ditanyakan, kita akan coba latihan dengan objek yang lain, gitu ya. Oke, Anda boleh goyang-goyangkan tubuh kalau masih tadi terasa pegal-pegal, ada yang belum terbiasa, terus kemudian terasa pegal-pegal, Anda boleh lakukan sedikit peregangan.
Dan kalau sudah, kita akan latihan lagi ya. Ya, Ada pertanyaan nih Pak Hemas. Dalam oke. sesi meditasi, sebaiknya kita dengan satu objek saja atau ganti-ganti? Ya, seandainya kita pemula ya, maka satu objek dulu, gitu. Misalkan satu objek itu selesaikan dalam taruhlah 5 menit gitu ya, 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu boleh ganti. Karena guru kita memesankan kepada kita bahwa ada baiknya kita itu ada menggunakan berbagai macam objek gitu. Jadi kita mencoba dengan berbagai macam objek, tetapi juga bukan berarti dalam waktu yang sangat singkat terus berganti-ganti, gitu ya. Nah, yang tadi saya lakukan, yang kita lakukan itu karena kita latihan yang pendek ini, gitu ya. Maka kita bisa manfaatkan mencoba mengeksplor untuk beberapa objek, gitu ya. Tapi kalau nanti dipraktek di rumah, saya sarankan sih jangan terlalu pendek. Paling tidak satu objek bisa 5 sampai 10 menit, terus kemudian mau ganti setelahnya itu boleh. Tapi juga eh, dalam durasi misalkan 1 bulan, itu coba perkuat dulu, misalkan dua objek nanti di bulan berikutnya berganti lagi, begitu. Jadi bukan dalam setiap hari ganti terus juga jangan. Atau paling tidak ya 21 hari gitu atau 3 minggu bisa menggunakan 2 objek, terus 3 minggu berikutnya berganti 2 objek lain-lain lagi, begitu seterusnya. Kenapa kok mesti 3 minggu? Karena yang pernah saya pelajari antara 21 hari sampai 30 hari itu adalah satu periode kalau kita mau membiasakan atau membangun sebuah kebiasaan. Jadi 21 hari kebiasaan kita menggunakan objek ini. Nanti sudah 21 hari tanpa eh, ada absennya, itu menjadi satu kebiasaan. Nanti baru pindah ke objek yang lain. Jadi jangan tergesa-gesa juga. Ya, begitu. Ada pertanyaan lagi, Mbak Dila? Masih belum ada, Pak. Oke, kita akan latihan lagi ya. Dan sekarang kita akan gunakan objek bentuk. Jadi Anda bisa gunakan objek apa saja yang ada di depan Anda, gitu ya. Dan kita akan menggunakan indera mata, ya, indera mata. Terus kemudian objek yang lain itu adalah apa namanya indera kulit untuk melatih kepekaan, gitu ya, sensasi. Jadi nanti kita bisa merasakan, misalkan nih menggosok gini, gitu ya. Jadi itu untuk menggunakan indera perasa yang ada di kulit sebagai objek dari atau pendukung dari meditasi kita. Oke, ya kita akan pakai 2 ini ya. Oke, sekarang eh, tegak luruskan kembali tulang punggungnya. Sekalipun tegak lurus, namun rileks. Kondisi mata terbuka. Kita tarik nafas yang panjang, tahan 3 hitungan, lepas lewat mulut.
Bernafaslah biasa, normal. Oke. Sekarang bawa kesadaran untuk menyadari bentuk yang ada di depan Anda, bentuk apapun. Sadari bentuk dan warnanya saja, tidak menganalisa apapun terhadap bentuk tersebut. Jika muncul godaan untuk menganalisa, bawa kembali kesadaran untuk hanya melihat. Tahu bentuk dan warna. Sadar kalau melihat. Sadar Anda sedang melihat. Melihat adalah mengetahui bentuk dan warnanya. Tidak menganalisa, tidak menilai, hanya melihat. Tahu melihat itulah kesadaran. Anda tidak perlu mencari-cari kesadaran. Karena kesadaran sudah ada dan hadir di sini. Begitu Anda tahu, sedang melihat, tahu itulah kesadaran. Kesadaran bukan sesuatu seperti aktivitas, benda. Kesadaran adalah hakikat sejati kita. Kita pulang dari pengembaraan kita, pengembaraan batin kita keluar. Kita sekarang ada di sini, di saat ini, sedang melihat.
mengetahui, sedang melihat. Itulah kesadaran. Knowingness, awareness. Oke, sekarang lepaskan objek bentuknya. Oke, kita sekarang akan rapatkan kedua telapak tangan, ya. Terus kemudian kita gosok. Pertama-tama kita lakukan secara perlahan. Kita sadari adanya rasa, sensasi, bahwa kesadaran pada sensasi pada kulit telapak tangan. Kita bisa lakukan lebih cepat lagi. Bahwa kesadaran menyadari sensasinya saja. Tahu sensasi. Makin cepat, bahwa kesadaran menyadari sensasi yang terjadi di dua telapak tangan. Tahu saja. Yang penting kita tahu. Karena kita sedang mengenali kesadaran. Mengenali harta karun. Kita lakukan lagi. Gosok kedua telapak tangan secara pelan. Bahwa kesadaran menyadari sensasi yang ditimbulkan oleh gesekan. Kita lakukan lebih cepat lagi. Semakin cepat. Bahwa kesadaran pada sensasi yang ditimbulkan oleh atau yang terjadi di kulit. Kita sadari secara alami saja. Oke, cukup. Kita bawa batin kita beristirahat kepada apa adanya. Oke, cukup. Ya, oke, teman-teman.
Semoga latihan hari ini bisa dilatih di rumah, sehingga semakin sering kita latih, maka kita akan semakin mengenal harta karun yang ada di dalam diri kita, dan kemanapun kita pergi, di situ selalu ada harta karun itu. Oke, acara latihan cukup sekian. Kita tutup dengan dedikasi dan minta tolong ke Mbak Dila buat mimpin atau memandu membacakan dedikasinya ya. Terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih Ya. banyak teman-teman. Mari kita dedikasikan seluruh kebaikan latihan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang yang kita cintai dan semua makhluk hidup. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Thank you Mbak Dila. Terima kasih Terima kasih teman-teman. Mbak Dela.